Salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sebentar saya baru pulang. Saya masih bersama advokat senior yang juga merupakan salah satu tokoh di balik berdirinya organisasi anti korupsi Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia, Profesor Todung Mulya Lubis. Bang Mulya, jadi sepulangnya Pak Yassin Limpo ini, ya memilih untuk memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya karena memang dari keterangan nggak dipanggil sama sekali oleh KPK. Dan kalau kita lihat pemanggilan itu, kalau ada surat yang juga kami terima, kita lihat itu surat yang memanggil saksi. Saksi ini adalah ajudan dari Menteri Pertanian, Saudara Panji Haryanto. Dan kemudian lalu ada driver atau supir dari Menteri Pertanian atau waktu itu sebagai Menteri Pertanian. Apa kasusnya? Sebagai saksi atas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Itu di bulan Agustus. Berarti kalau ada laporan soal pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan pada saksi, yaitu ajudan dan driver atau supir dari Menteri Pertanian, artinya kasus itu memang sedang diselidiki oleh polisi. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kalau benar ini serius didalami oleh Polda Metro Jaya, ini juga satu skandal besar yang dilakukan oleh pimpinan KPK memeras seorang calon tersangka supaya tidak dijadikan tersangka. Tuduhan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan memang sudah dibantah oleh Ketua KPK itu sendiri. Tapi kan tuduhan itu sendiri didengar oleh publik, diketahui oleh publik. Dan tuduhan itu tidak bisa didiamkan. Kalau sudah ada 2 orang yang diperiksa oleh Kepolisian Metro Jaya yang ditenggarai mengetahui ya ada pemerasan seperti itu, ya, menurut saya ini Ketua KPK yang paling banyak masalah. Saya tidak pernah menemukan Ketua KPK sebelum Ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini. Dan ini kan bukan masalah satu-satunya yang dihadapi karena sebelumnya sudah ada pemeriksaan dari Dewan Pengawas. Jadi menurut saya kredibilitas wibawa KPK dipertaruhkan dengan isu pemerasan semacam ini. Dan ini mesti dibongkar dengan tuntas. Karena kalau saksi yang diperiksa untuk kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dan yang diperiksa itu adalah supirnya Menteri Pertanian, ajudannya Menteri Pertanian, Menteri Pertaniannya sedang kena kasus, itu ya berarti yang diperas adalah Menteri Pertanian dong ya. Makanya nggak heran, lama banget dijadiin tersangka. Ya logikanya seperti itu. Bahwa ya di rumah Mentan sendiri ditemukan uang 30 miliar. Itu juga satu jumlah yang luar biasa gitu. Dan itu juga tidak bisa dibiarkan. Ya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa KPK tidak memanggil ya Mentan ketika dia kembali? Ya. Ini juga satu pertanyaan yang sulit untuk difahami ya. Kenapa tidak dipanggil? Kenapa justru Mentan itu ke polisi misalnya? Jadi dua-dua ini harus dibongkar dengan tuntas kalau kita ingin mengembalikan marwah KPK, mengembalikan semangat pemberantasan korupsi kita. Jadi dalam banyak percakapan, Bang Mulya, ketika Menteri Pertanian yang rumahnya digeledah dan ketemu duit 30 miliar lebih memilih ke Polda Metro Jaya
untuk memberikan keterangan soal pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, sementara KPK-nya nggak ngapa-ngapain. Lalu kemudian muncul kalimat Yassin Limpo sedang menantang KPK. Oke, saya jadi tersangka, tapi saya juga akan bongkar bahwa di antara kalian ada yang memeras saya. Yassin Limpo sedang melawan KPK. Apakah ini sesuatu yang kita butuhkan? Ya, no one win kalau begitu. Yang rugi kan kita semua. Tapi menurut saya kedua-duanya mesti dibongkar. Dua-duanya harus dibongkar. Dua-duanya harus dibongkar. Jadi tidak bisa ada impunitas dalam kedua kasus ini. Nah, saya melihat Dewan Pengawas ya yang semakin tidak berdaya menghadapi pimpinan KPK. Menurut saya dengan asas praduga tidak bersalah yang kita tetap hormati, tidak ada salahnya kalau Presiden turun tangan membenahi KPK. Saya dulu pernah diangkat oleh Presiden SBY ketika ada kasus cicak versus buaya. Ya, ketika 2 komisioner KPK ditahan oleh pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan fact finding. Nah, ini kasus yang sangat serius. Kalau pimpinan KPK walaupun dia sudah membantah dituduh melakukan pemerasan, apalagi pemerasan itu ditengarai dilakukan ya terhadap seseorang yang ya sekarang menjadi tersangka ya untuk kasus gratifikasi, pencucian uang dan sebagainya itu. Menurut saya ini Presiden bisa membentuk semacam tim kecil untuk melakukan investigasi. Karena saya harus menanyakan ini juga pada Bang Mulya. Karena kami mendapat informasi bahwa sebenarnya KPK sendiri sudah menemukan atau memeriksa orang yang mengatakan mengantar uang untuk pimpinan KPK. Nah, tetapi bagaimana mungkin di antara para penyidik KPK atau pimpinan KPK menyelidiki diri sendiri? Gimana mau menuntaskan kasus pemerasan pada pimpinan KPK? Ya justru itu, Rosi ya. Apakah, pertanyaan jadi gini, apakah perlu adanya tim gabungan untuk melanjuti pemeriksaan atau dugaan pemerasan yang dilakukan oleh KPK? Karena dianggap nggak mungkin penyidik KPK menyelidiki pimpinannya sendiri. Penyidik KPK nggak mungkin menginterogasi pimpinannya sendiri. Ya, KPK tidak mungkin melakukan itu terhadap pimpinannya. Dan kalau dikatakan bahwa tim gabungan diperlukan, itu juga tim gabungan antara siapa? Antara KPK dengan pihak kepolisian. Apakah mereka juga mampu melakukan itu? Kalau saya lebih cenderung, ya dibentuk aja satu tim yang lebih independen. Tim independen yang diangkat oleh Presiden dengan mandat yang jelas. Tapi kan ini pro justisia Bang Mulya. Kalau pro justisia kan nggak bisa. Ya memang itu bukan pro justisia, tapi kan hasilnya. Ini kan kita bicara mengenai transparansi dan akuntabilitas publik. Ya, bahwa nanti diberikan kepada pihak kepolisian ya, untuk ditindaklanjuti, pihak kepolisian bisa melakukan follow up untuk itu. Apakah ini juga karena kita melihat respons dari Polda Metro Jaya yang juga diam seribu bahasa tentang kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Sampai hari ini kita tidak mendengar apapun penjelasan dari Polda Metro Jaya soal itu. Ya ini teka-teki yang ya Polda Metro Jaya mesti jawab sekarang ini ya. Tapi menurut saya ini mencurigakan, melukai rasa keadilan publik. Ya. Kenapa Polda Metro Jaya tidak melakukan sesuatu? Kenapa pihak KPK juga tidak melakukan sesuatu? Ada 2 hal yang ya sama-sama besar, sama-sama extraordinary yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tidak boleh ada impunitas dalam 2 kasus ini. Ya. Nah saya ingin sebetulnya kembali appeal kepada Presiden. Kalau Presiden ingin betul-betul meninggalkan legacy buat Indonesia dalam memberantas korupsi, kembalikanlah KPK dan fungsikan KPK seperti dulu sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Ya. Tapi kalau kepemimpinan KPK tidak solid dan ada ya indikasi ya tidak kompak malah obstruction of justice kalau saya boleh menggunakan istilah itu, menurut saya sih Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi. Kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan. Ya. Karena kemudian menjadi pertanyaan publik. Ada skandal tentang uang tunai 30 miliar di rumah Menteri Pertanian. Tetapi kemudian ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Sehingga itulah yang menjawab mengapa seperti tarik ulur penetapan tersangka. Mengapa
yang menandatangani wakil ketua pimpinan KPK masih punya legitimasi nggak KPK ini menangani kasus 30 miliar Menteri Pertanian? Ya, publik sudah lama kehilangan trust terhadap KPK sebetulnya. Ya, trust itu semakin menipis dari hari ke hari. Dan menurut saya KPK tetap punya legalitas karena dia didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ditanyakan apakah masih punya legalitas, masih. Tapi apakah dia punya trust dari publik, ya trustnya sudah semakin menipis. Ya. Siapa yang harus diselidiki dulu? Mencari siapa yang memeras tersangka Yassin Limpo yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau 30M-nya dulu? Mana yang harus lebih didahulukan atau diprioritaskan? Ya, dua-duanya mesti diprioritaskan. Pimpinan KPK itu pimpinan dari satu lembaga ekstraordinari yang memberantas korupsi. Bagaimana KPK bisa cepat menuntaskan kasus 30 miliar kalau ada dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Kasihan penyidik dan komisioner lain, orang baik di dalam sana. Ya memang, apakah kalau masih ada orang baik, saya percaya masih ada orang baik. Apakah penyidik punya keberanian atau tidak? Apakah akan ada intervensi terhadap penyidik? Ini pertanyaan-pertanyaan praktis yang akan dihadapi pada tingkat penyidikan. Tapi apakah kita tidak percaya bahwa ada ya pihak-pihak dalam tubuh KPK yang juga ingin melakukan penyidikan dan pembersihan total dalam KPK misalnya? Mungkin tidak 100% total. Nah, ketika Wakil Ketua KPK menandatangani surat penetapan tersangka, sebetulnya kita melihat ada satu harapan di sana. Bahwa KPK ingin menuntaskan kasus ya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mentan. Nah, tapi kan tidak segampang itu ternyata. Ada pimpinan yang lain yang mungkin ya tidak sepaham dengan itu. Tapi menurut saya, maka ditunggu pada saat sedang kalau lagi di Korea. presiden ya ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pembahasan, pimpinan KPK sekarang mesti nonaktif untuk sementara. Selama investigasi ya penyelidikan itu dilakukan. Oke. Ya. Dan itu sumbernya adalah Polda Metro Jaya. Siapa yang dilaporkan dengan karena kita belum tahu pimpinan KPK. Nah, itu harus dikejar siapa yang dituduhkan melakukan pemerasan pada Yassin Limpo supaya tidak dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan dia harus nonaktif sebagai pimpinan KPK. Ya sebetulnya sih yang saya tahu adalah Ketua KPK sudah membuat bantahan bahwa ada pembahasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Yassin Limpo. Ya, paling tidak itu indikasi ya yang bisa kita baca ya, di media ya atau di televisi misalnya. Jadi ya dia mesti diinvestigasi. Ya. Bantahan dia kan tentu dia akan pasti membantah ya. Tapi kan kalau sudah ada 2 orang yang diperiksa oleh di kepolisian Metro Jaya, menurut saya kan ada ada awal ya pembuktian yang bisa dilakukan di sini. Ya. Awal tahun lalu Presiden Jokowi merespon serius anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Belakangan sejumlah menteri Jokowi justru terjerat kasus korupsi. Kami kembali sesaat lagi. Saya